Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aida Nur Aini. Mohon izin, kali ini saya akan memaparkan tugas guru penggerak di modul 1.3.A.8 mengenai aksi nyata visi guru penggerak. Nah, di dalam ini nanti saya akan menyampaikan bahwa visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berwawasan global, dan mampu untuk berkolaborasi dengan prakarsa perubahan, menjadikan peserta didik atau siswa berkolaborasi dengan peserta didik yang lain. Baik Bapak Ibu, di sini nanti saya akan menyampaikan bahwa aksi nyata saya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahapan refleksi. Nah, untuk tahapan perencanaan sendiri saya sudah melaksanakan diskusi dengan rekan sejawat mengenai apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kolaborasi antar murid. Nanti di tahap setelah perencanaan adalah tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan nanti saya membuat sebuah pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut saya mengambil materi yaitu membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara sederhana. Nanti anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok secara acak, baik itu pengetahuan akademiknya, kognitifnya, dan juga laki-laki maupun perempuannya, karena kebetulan di kelas saya itu jumlah laki dan perempuan itu seimbang, jadi bisa dibagi secara merata. Dan nanti pada proses pelaksanaannya anak-anak akan diberikan tantangan berlevel. Jumlah tantangannya ada 6. Apabila satu tantangan sudah selesai, maka mereka boleh mengambil tantangan lagi. Karena tantangannya itu banyak, karena itulah mereka membutuhkan yang namanya kolaborasi atau kerjasama setiap peserta didik atau anggota dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah refleksi. Di tahapan refleksi tersebut, anak-anak akan diminta menggunakan refleksi yang sudah mereka pelajari selama 1 hari tersebut dengan menggunakan metode 4P, yaitu perasaan mereka setelah mempelajari materi tersebut dengan metode kolaborasi dan juga tantangan berlevel, lalu peristiwa apa yang mengesankan bagi mereka, pembelajaran, dan juga rencana ke depan. Dan setelah direfleksi, saya juga sudah bertanya kepada rekan sejawat yang saya ajak untuk berdiskusi di perencanaan untuk memberikan sebuah testimoni dari rekan sejawat. Nah, seperti apa video aksi nyata saya? Berikut adalah video aksi nyata saya. Seperti biasa, di awal mereka akan dikenalkan dengan kebudayaan daerah dengan menyanyikan lagu-lagu daerah. Sebelum memulai pelajaran, mereka akan berdoa sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila pertama, sekaligus membudayakan mengenai disiplin positif. Mau jadi pelajar, siang malam di tempat, senang selalu gembira, wanita yang paling cantik, itulah idola kita. I love you Bu Aida. I love you too. Selanjutnya mereka akan memulai langsung dengan pembelajaran secara kolaboratif. Tadi di awal video mengenai ice breaking, mereka membuat sendiri yel-yel kelompok. Di situ akan menyemangati kelompok dan juga terjadi proses diskusi di mana akan ada dinamika kelompok sekaligus memperkuat nilai profil pelajar Pancasila gotong royong. Nah, di dalam video ini terlihat mereka diskusi membuat rangkaian listrik. Tunjukkan ke Bu Aida. Oke, nyala. Salah satu tolong diambil. Yang lainnya mati apa enggak? Mati. Oke, berarti tahu ya cirinya listrik seri ya. Nah,
Dalam level ini, setelah mereka mendapatkan tantangan membuat listrik secara sederhana, listrik seri yang pertama, maka mereka akan menunjukkan kepada guru dan mereka menyimpulkan sendiri apakah ciri-ciri dari rangkaian listrik seri dan bagaimana cara menyusun rangkaian listrik seri untuk memberikan penguatan pemahaman kepada mereka. Ini rangkaian apa? Coba dihidupkan. Oke, salah satu diambil. Yang lainnya tetap? Itu cirinya paralel. Kalau seri tadi apa cirinya? Iya, yang lainnya mati. Ya, salah satu mati, yang lainnya mati. Kalau paralel gimana? Yang lainnya? Oke, paham? Oke, selanjutnya tugas yang kelima. Setelah mereka mendapatkan beberapa level tantangan terkait dengan menyusun rangkaian listrik secara sederhana, baik itu seri maupun paralel, lalu mereka akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah mereka lalui dan merefleksi pembelajaran tersebut dengan metode 4P, yaitu pembelajaran, perasa, peristiwa, dan juga penerapan ke depan. Selanjutnya akan saya lampirkan video terkait testimoni rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Jadid. Saya salah satu guru di SD Negeri 1 Jatigui. Saya juga teman sejawat dari Bu Aida Nuraini. Di sini saya akan menyampaikan testimoni pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Aida. Kemarin saya melihat dan mengamati pembelajaran materi tentang rangkaian listrik seri dan paralel yang dilakukan secara berkelompok. Saya melihat dan mengamati anak-anak sangat antusias dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pembelajaran juga sudah diterapkan dengan kolaborasi sehingga pembelajaran tersebut sudah menerapkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong. Semoga Bu Aida tetap semangat untuk menerapkan pembelajaran inovatif lainnya. Terima kasih. Nah, terkait dengan terlaksananya aksi nyata tersebut, saya akan memberi refleksi terhadap diri saya sendiri dengan menggunakan 4P yang sama. Yang pertama adalah perasaan saya. Perasaan saya ketika sudah memberikan pembelajaran yang sudah diawali dengan visi, lalu diawali juga dengan prakarsa perubahan. Saya merasa senang sekali karena saya paham tahap demi tahapnya dan melihat aset dari mereka yang sebelumnya saya sampaikan di koneksi antar materi bahwa aset di sekolah atau di kelas saya mereka lebih senang untuk bekerja kelompok karena tidak bisa dipungkiri bahwa peer tutor atau tutor sebaya tersebut bisa membantu, saling memberi, saling mendapatkan, dan mereka juga bisa saling sharing. Kemungkinan kalau misalkan mereka sungkan atau malu bertanya kepada gurunya, mereka bisa saling berpendapat, curah pendapat dengan teman sebayanya mereka sendiri. Selanjutnya tentang peristiwa yang mengesankan menurut saya adalah saat saya membuat step by step di tahapan Bagja. Lalu saya banyak belajar dari tahapan tersebut, inquiry apresiatif bahwa ternyata yang kita lihat itu haruslah aset, bukan yang tidak ada di sekolah. Lalu untuk rencana ke depan saya akan banyak menggunakan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik atau murid atau student center, karena asetnya di sini yaitu tadi kolaborasi dan kerjasama antar siswa, maka itu yang akan saya implementasikan lebih di sini. Demikianlah tadi aksi nyata yang telah saya lakukan di modul 1.3.A.8 mengenai visi guru penggerak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Aida Nuraini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang. Salam dan bahagia.